Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal tentang anuitas, tetapi sebelum itu mari kita review terlebih dahulu terkait rumus-rumusnya. Oke, jadi anuitas, masih ingat? Iya, dia itu adalah rangkaian pembayaran dengan jumlah tetap yang harus dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, kalian pernah dengar orang minjem uang di bank, nah itu adalah contoh dari anuitas. Jadi, anuitas itu rumusnya adalah angsuran. Jadi kalau kita pinjam di bank, itu kan kita harus membayar angsuran. Plus dengan bunga. Bunga itu tambahannya. Nah, kita punya rumus berarti A sama dengan AN sebagai angsuran ditambah dengan BN, yaitu bunganya. Sampai situ oke ya? Nah, kita review lagi untuk menghitung besar anuitas. Besar anuitas. Caranya gimana? Caranya adalah A sama dengan M dikali I per 1 min 1 plus I pangkat min P. Kak, kok di sekolah rumusnya beda? Atau Kak, kok nggak sama dengan sekolah? Oke, bisa jadi itu karena simbol-simbolnya yang berbeda aja. Tapi kalian bisa cek, dicoba aja kedua rumusnya apakah hasilnya sama atau enggak. Sekarang kita rincikan. Di situ ada A. A itu adalah anuitas. Kemudian ada M di sini. M itu apa? M itu modal atau besar pinjaman. Kemudian ada I. I itu adalah persentase bunga per tahun bisa atau per bulan. Biasanya dia dalam persen. Kemudian ada P. P itu adalah jangka waktu pinjaman. Kemudian selain itu ada lagi cara untuk menghitung besar bunga periode pertama. Besar bunga periode pertama, simbolnya adalah B1. Caranya gimana? B1 sama dengan modal dikali persentase bunga. Ini nggak usah kita tulis lagi ya. Tadi kan M sudah diketahui bahwa M itu adalah modal, I-nya adalah persentase bunga. Jadi dari situ kita punya rumus berarti BN sama dengan angsuran dikurangi AN. Sampai situ oke ya. Jadi kalau yang ini ada N, nanti dimasukkan dengan angka yang kamu mau masukkan. Misalkan disuruh menghitung besarnya bunga pada periode kedua, gitu kan. Berarti rumusnya BN sama dengan A min AN. BN itu adalah bunga periode kesekian. A-nya itu adalah apa? Anuitas ya. Lalu ada AN, itu adalah angsuran kesekiannya. Kemudian kita juga bisa mengerjakan menggunakan rumus. Kalau misalkan yang ditanyakan adalah besar angsuran. Besar angsuran itu simbolnya apa tadi? Iya, AN. Untuk mencari besar angsuran, kita bisa menghitung dengan rumus AN sama dengan A1, 1 plus I, pangkat N, min 1. Atau rumus AN bisa juga menggunakan A dikurangi BN. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. N itu bisa diganti dengan angka yang diinginkan. Misalkan ditanyakan angsuran bulan ketiga, berarti N-nya 3. Oke, kita jabarkan dulu biar nggak bingung. AN itu adalah besar angsuran ke N. Kemudian A1 itu adalah angsuran pertama. Kemudian I tadi persentase, N itu adalah jangka waktu angsuran. N sama dengan jangka waktu dari angsuran. Jadi kalau nanti kamu mau cari A1,
Itu rumusnya berarti A min B 1. Gitu ya, sebagai contoh. Oke, di sini ada soal. Jadi Pak Budi meminjam uang 10 juta. 10 juta itu adalah modal M ya. 10 juta. Lalu diketahui bunganya 3% per tahun. Itu adalah I, 3% per tahun. Kemudian pinjaman akan dilunasi dalam 1,5 tahun. 1,5 tahun, kalau kalian bingung, kalian bisa lihat di sini. Itu tuh adalah P-nya, jangka waktu pinjaman. Berarti kita tulis P 1,5 tahun. Lalu yang ditanyakan adalah besar anuitas yang dibayar per bulannya. Berarti kan kita menggunakan rumus ini. Besar anuitas. Ya. Kita tulis terlebih dahulu. A sama dengan M kali I per 1 min 1 dalam kurung plus I pangkat min P. Kita sudah tahu bahwa kita akan menggunakan rumus ini. Nah, karena yang ditanyakan adalah anuitas per bulan, berarti kita harus mengubah dari yang per tahun ini itu menjadi per bulan. Oke, kita ubah dulu dari I-nya. I ini adalah 3% per tahun. Per tahun berarti, atau gini, 3% per 1 tahun. Atau 0,03 per 1 tahun. 0,03 itu dari 3 per 100. Nah, kita ubah ke bulan. 0,03 per 12 bulan. Kita bagi 0,03 dengan 12 bulan. 0,0025 per 1 bulan atau per bulan. Gini ya. Nah, kita udah punya ini. Selanjutnya ini, 1,5 tahun. Berarti kan 1,5 kita tinggal kalikan aja dengan 12. Bisa nggak? Atau logikanya 1 tahun kan 12 bulan. Setengahnya berarti berapa? 18 ya. Ya, ini bisa kalian hitung 1,5 kali 12 juga bisa. Hasilnya 18 bulan. Kalau sudah, mari kita coba kerjakan. Jadi A sama dengan modalnya tadi 10 juta. Kita tulis 10 juta aja ya. Dikali dengan I. I-nya tadi adalah 0,0025 per 1 min 1 plus. I-nya tadi, I-nya ini ya, 0,0025 ditambah, dipangkat sebentar. Ini seperti ini, kurung tutup, pangkat, min P. P-nya kan tadi 18, berarti min 18, kurung tutup. Maka, sama dengan 10 juta dikali 0,0025. Kita selesaikan, ini sama ini kan bisa dicoret. Lalu, negatif kalikan dengan 0,025, berarti jadi min 0,025. Kemudian, sorry, sebentar. Ini kita uraikan aja. Ini kan tadi 1 dalam kurung seperti ini. Ya, di dalam kurung kita kerjakan lebih dahulu, berarti 1 min 1,0025. Jangan lupa ini dipangkat min 18. Kemudian kita pangkatkan yang di dalam kurung, berarti menjadi 10 juta kali 0,0025 per 1 min. Ini dipangkatin min 18, itu nanti dapat 0,9560512. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya, jadi ini, kita taruh di sini ya. Kalau kita punya kan 1 per, anggaplah atasnya 1 ya. Atau gini deh. Kita punya per 0
per 1,0025 dipangkat min 18. Itu sama aja 1,0025 pangkat 18 per 1. Jadi dinaikkan. Ya. Nah, ini tuh bentuknya kayak gini. Terus habis itu ya udah tinggal kalian pangkatkan menggunakan kalkulator ya. Kalau sudah, maka kita dapat 10 juta kali 0,0025 per 0,04395, maka nanti didapatkan 10 juta kita kalikan dengan 0,056882821. Ini harus menggunakan kalkulator karena angkanya seperti ini. Nanti didapatkan 568.828,21 rupiah. Sampai situ oke ya. Itu adalah besarnya anuitas yang harus dibayarkan setiap bulannya. Anuitas itu berarti angsuran plus bunga. Selanjutnya yang ditanyakan adalah besar angsuran pertama. Angsuran pertama berarti A1. Kita bisa menggunakan rumus yang ini. A1 bisa pakai A min B1 atau bisa pakai yang ini ya, bisa semua. Coba kita pakai yang A min B1. Jadi A1 sama dengan A min B1. Kita kan sudah dapat anuitasnya sekitar 568.828,21 dikurangi dengan B1. Ya. Nah, B1 itu kita bisa pakai rumus yang ini bisa M dikali I. Kita uraikan dulu. B1-nya taruh di sini aja ya. M dikali I. Maka kita coba kerjakan. M-nya adalah 10 juta. Kita kali dengan 0,0025. 568.828,21. Ini hasilnya kalau dihitung 25.000. 568.828,21 kita kurangi maka nanti dapat 543.828,21. Itu adalah besar angsuran pertama. Selanjutnya gimana kalau misalkan yang ditanyakan adalah besar angsuran ke-10. Berarti AN kita pakai rumus yang A1 1 plus I pangkat N min 1. Kita bisanya pakai rumus ini ya. Nah, karena angsuran ke-10 berarti A10 sama dengan A1 kali 1 plus I-nya kita masukkan pangkat N yaitu 10 min 1. A1-nya tadi kita sudah hitung, udah dapat yang hitungan sebelumnya 543.828,21 kali 1,0025 pangkat 9. Maka dapat 543.828,21 kali 1,023. Nanti dapat 556.336,26. Nah, kurang lebih seperti ini.